Setelah Indonesia merdeka, ternyata perjuangannya belum selesai guys. Sekutu datang ke Indonesia katanya buat mewujudi Jepang. Tapi ternyata mereka juga bawa Nica yang pengen Belanda berkuasa lagi di Indonesia. Ya jelas rakyat Indonesia nggak tinggal diam dong. Akhirnya mulai deh perjuangan lewat perang sama diplomasi demi mempertahankan kemerdekaan. Nah, sekarang kita masuk ke perjuangan mempertahankan kemerdekaan lewat kekuatan senjata. Jadi, setelah sekutu datang, rakyat Indonesia langsung melakukan perlawanan di berbagai daerah. Walaupun senjata mereka sederhana, semangat perjuangannya benar-benar luar biasa banget. Jadi waktu Jepang menyerah, Indonesia berada di bawah pengawasan SEAC yang dipimpin Lord Mountbatten. Nah, terus datang AFNEI ke Indonesia buat melucuti Jepang dan menjaga keamanan. Tapi plot twistnya, mereka juga membawa NICA yang pengen Belanda menguasai Indonesia lagi. Karena itu rakyat Indonesia langsung marah dan mulai melawan pakai senjata seadanya kayak bambu runcing sama senapan rampasan Jepang. Modal nekat plus semangat nasionalisme banget sih. Pertempuran Surabaya ini bisa dibilang salah satu pertempuran paling legend. Awalnya gara-gara insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Jamato. Setelah itu, sekutu nyuruh rakyat Surabaya menyerahkan senjata. Tapi rakyat langsung bilang, no, thanks. Ditambah lagi, pidato Bung Tomo yang bikin semangat rakyat makin membara. Walaupun senjata mereka jauh lebih sederhana. Pertempuran Ambarawa terjadi karena sekutu malah membebaskan dan mempersenjatai tawanan Belanda. Akhirnya rakyat Indonesia marah dan terjadilah pertempuran. Di sini Letkol Isdiman gugur. Lalu Kolonel Sudirman turun langsung memimpin pasukan. Beliau pakai strategi supit urang alias mengepung musuh dari dua sisi. Dan ya, sekutu akhirnya berhasil dipukul mundur. Di Medan, rakyat melakukan perlawanan gerilya karena sekutu dan Nica pengen menguasai wilayah tersebut. Bahkan, rakyat membentuk komando resimen Laskar Rakyat Medan Area untuk mempertahankan kota mereka. Selain itu, ada juga Bandung Lautan Api. Jadi, rakyat Bandung rela membakar bagian selatan kotanya sendiri supaya nggak dipakai musuh sebagai markas militer. Sedih banget sih. Tapi juga nunjukin betapa besar pengorbanan rakyat Indonesia demi kemerdekaan. Pertempuran 5 hari di Semarang terjadi karena ketegangan antara pemuda Indonesia dan tentara Jepang. Situasi makin panas setelah Dr. Karyadi gugur saat memeriksa cadangan air di Semarang. Akhirnya, para pemuda langsung melakukan perlawanan besar selama 5 hari. Semangat perjuangannya benar-benar totalitas, gak main-main. Nah, selain lewat perang, Indonesia juga berjuang lewat diplomasi. Jadi, Indonesia berusaha meyakinkan dunia internasional kalau Indonesia tuh benar-benar sudah merdeka. Untungnya beberapa negara juga mendukung Indonesia. Jadi perjuangan kita nggak cuma adu senjata, tapi juga adu strategi. Sebelum perjanjian-perjanjian besar dilakukan, Indonesia dan Belanda sempat melakukan perundingan pendahuluan buat mencari jalan damai. Tapi ternyata Belanda juga mengadakan konferensi Malino di Sulawesi Selatan untuk membentuk negara federal di Indonesia. Jadi Belanda tuh masih pengen punya pengaruh besar di Indonesia. Di perjanjian Linggarjati, Belanda akhirnya mengakui Indonesia secara de facto. Artinya Belanda mengakui kalau Indonesia benar-benar berkuasa atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Selain itu juga disepakati pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat yang berbentuk negara federal. Perjanjian Renville dilakukan di kapal USS Renville dengan bantuan KTN dari PBB. Tapi sayangnya Indonesia malah dirugikan karena adanya garis Van Mook yang bikin wilayah Indonesia jadi semakin sempit. Jadi bisa dibilang Indonesia masih banyak mendapat tekanan dari Belanda. Karena konflik Indonesia dan Belanda makin panas, akhirnya PBB membentuk komisi 3 negara atau KTN. Isinya ada Australia, Belgia, dan Amerika Serikat sebagai pihak penengah. KTN ini punya peran penting dalam membantu Indonesia dan Belanda melakukan perundingan lagi. Di perjanjian Roem-Royen, Indonesia dan Belanda akhirnya mencapai kesepakatan baru. Belanda harus menghentikan agresi militer dan mengembalikan pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Perjanjian ini jadi langkah penting menuju pengakuan kedaulatan Indonesia. Sebelum KMB dilaksanakan, Indonesia mengadakan konferensi internasional Indonesia bersama BFO.
Tujuannya buat menyatukan pendapat supaya Indonesia tetap kompak saat menghadapi Belanda. Di sini juga dibahas tentang RIS, APRIS, sampai penetapan bendera merah putih dan lagu Indonesia Raya. Nah, akhirnya di konferensi meja bundar atau KMB, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Tapi waktu itu Indonesia sempat berbentuk RIS karena Belanda masih pengen sistem federal diterapkan di Indonesia. Walaupun begitu, KMB tetap jadi puncak perjuangan diplomasi Indonesia. Setelah merdeka, ternyata Indonesia belum benar-benar tenang. Masih ada berbagai pemberontakan yang mengancam persatuan Indonesia. Karena itu, pemerintah melakukan berbagai upaya supaya Indonesia tetap utuh dan nggak terpecah belah. Masa revolusi fisik. Pada masa revolusi fisik Indonesia ternyata masih banyak banget menghadapi pemberontakan. Jadi habis lawan penjajah, malah konflik dari dalam negeri juga. Yang pertama, ada PKI Madiun tahun 1948 yang dipimpin Musso. PKI itu Partai Komunis Indonesia yang pengen menyebarkan paham komunis dan bahkan mau mengganti ideologi negara. Jadi pemerintah langsung bergerak kuat menghentikan pemberontakan ini. Terus ada DI atau TII tahun 1949 yang dipimpin Kartosuwiryo. Nah, DI atau TII itu singkatan dari Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia. Tujuan mereka pengen mendirikan negara Islam di Indonesia. Jadi waktu itu situasi Indonesia benar-benar lagi nggak tenang. Lalu ada juga APRA tahun 1950 yang dipimpin Raymond Westerling. APRA itu singkatan dari Angkatan Perang Ratu Adil. Mereka pengen mempertahankan bentuk negara federal atau RIS buatan Belanda. Intinya mereka nggak setuju Indonesia jadi negara kesatuan. Makanya pemerintah langsung melakukan operasi militer supaya Indonesia tetap bersatu dan nggak terpecah belah. PRRI dan Permesta muncul karena beberapa daerah merasa pemerintah pusat kurang adil, terutama soal pembangunan dan pembagian kekuasaan. Sebelum pemberontakan terjadi, muncul beberapa dewan daerah seperti Dewan Banteng dan Dewan Mangun. Akhirnya pemerintah melakukan operasi militer sekaligus pendekatan politik supaya konflik ini bisa selesai. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada 30 September 1965 dan dikaitkan dengan usaha PKI untuk merebut kekuasaan. Setelah para jenderal TNI ada diculik dan dibunuh, masyarakat langsung marah besar dan muncul tritura yang menuntut pembubaran PKI. Dari semua perjuangan tadi, kita bisa lihat kalau mempertahankan kemerdekaan itu gak gampang sama sekali. Indonesia harus berjuang lewat perang, diplomasi, sampai menghadapi berbagai pemberontakan. Tapi berkat persatuan dan semangat nasionalisme, Indonesia berhasil menjaga keutuhan NKRI sampai sekarang.